Shalom, selamat hari Minggu. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Om lepas masker dulu ya. Sekarang kan kemana-mana harus pakai masker. Jadi Om saranin ini sama adik-adik kalau keluar rumah, kalau main-main pakai masker ya, untuk mengantisipasi virus corona. Nah, sekarang Om mau tanya sama adik-adik, udah belum mengucap syukur pada Tuhan? Oh, belum ya? Aduh, padahal kita sepanjang malam diberkati oleh Tuhan waktu kita tidur. Bahkan pagi hari ini kita bisa menghirup udara segar. Ayo sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Sama-sama kita bernyanyi untuk Tuhan yuk, sama Om. Ayo adik-adik, kita angkat pujian Bapa ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sama-sama kita katakan, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Mari sama-sama kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam terhadap kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan. Kami boleh mengucap syukur padamu Tuhan. Bahkan Tuhan masih menganugerahkan napas kehidupan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga Tuhan, sekalipun kami beribadah hanya lewat online saja Tuhan, tapi kami yakin dan percaya kasih Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tetap sertai kami Tuhan, tetap berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terpuji termulia nama-Mu Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Oke, kita sudah bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus itu sangat baik. Nah, sekarang Om mau tanya nih, siapa yang cinta sama Tuhan Yesus? Angkat tangan. Om yakin kita semua cinta sama Tuhan Yesus. Karena kita cinta sama Tuhan Yesus, kita akan memuji Tuhan. Kita akan mengatakan, I love you Jesus. Adik-adik Om undang untuk bangkit berdiri yuk. Kita sama-sama ikuti gerakan Om. Kita bersuka cita untuk Tuhan. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Pakai bahasa Indonesia ya. Aku cinta Yesus dalam banget. Aku cinta
dalam banget cintaku. Dalam banget. Haleluya, kita tepuk tangan untuk Tuhan kita. Dedek, silakan duduk kembali. Kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sambil kita mengangkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hai, halo anak-anak. Selamat pagi. Semuanya masih sukacita ya di rumah? Sehat semua ya? Oke anak-anak, hari ini kita akan menonton cerita tentang Tuhan Yesus. Ada yang tahu nggak sebelum Kak Keti mulai? Ini di belakang Kak Keti ada gambar danau. Ada yang tahu nggak ini danau apa? Coba, ada yang tahu nggak? Coba tebak. Hah? Danau Toba? Bukan, salah. Ada yang tahu lagi nggak? Danau Dendam Tak Sudah? Salah anak-anak. Ini adalah Danau Tiberias. Danau Tiberias ini luas sekali. Dia hampir seperti lautan loh. Di dalamnya berisi banyak sekali ikan. Nah, anak-anak penasaran kan mau nonton filmnya? Tapi sebelumnya Kak Keti mau anak-anak siapkan Alkitabnya dulu. Tuh, masih ada tuh yang belum ada Alkitabnya. Ayo ambil. Kak Keti hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Nah, kalau sudah siap, sekarang buka dulu Yohanes 21 ya. Yohanes 21 ayat 1 sampai selesai. Anak-anak nanti sambil nonton baca Alkitabnya ya. Yuk, sebelum mulai kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi ini kami bersama-sama akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hati kami supaya kami mengerti akan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum mulai, anak-anak duduk yang baik ya. Jangan ganggu kakak adiknya ya. Duduk yang manis sambil pegang Alkitabnya. Selamat menyaksikan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di
pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." kata mereka kepadanya. "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka. "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan subuh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan!" Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah, dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya. "Gembalakanlah domba-dombaku." Untuk kedua kalinya, Apakah engkau mengasihi aku? "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Gembalakanlah domba-dombaku. untuk ketiga kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, Gembalakanlah domba-dombaku. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, anak-anak gimana? Udah nonton ya? Ceritanya bagus ya? Tuhan Yesus itu bisa menampakkan dirinya loh kepada murid-muridnya. Nah, Tuhan Yesus juga sepertinya tahu ya bahwa murid-muridnya itu tidak mendapatkan apa-apa setelah semalaman mencari ikan. Tuhan Yesus memerintahkan loh kepada mereka, tebar jalannya ke sebelah kanan. Nah, tapi murid-muridnya taat pada perintah Tuhan. Mereka menebarkan jalannya ke sebelah kanan dan kalian tahu kan apa yang terjadi? Jala mereka berat sekali, ikannya banyak sekali. Saat mereka tarik, sampai mereka tidak kuat saking ikannya terlalu banyak. Nah, anak-anak juga harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu peduli kepada kita. Tuhan Yesus tahu apa yang sedang kita pikirkan dan kita rasakan. Tuhan Yesus juga tahu loh apa yang sedang kita minta di dalam doa. Tapi syaratnya kita harus taat kepada perintah Tuhan. Anak-anak mau ya jadi anak-anak yang taat kepada perintah Tuhan? Oh mau, good. Terus perintah Tuhan itu taunya dari mana ya Kak Keti?
Nah, perintah Tuhan itu kita dapatkan dari membaca Alkitab, mendengarkan cerita-cerita tentang firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berbicara dengan Bapak Ibu Pendeta, ngobrol-ngobrol tentang firman Tuhan. Dari situ kita akan tahu apa saja sih yang Tuhan perintahkan untuk kita. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu cerita kita minggu ini. Kita mau berdoa, lupa tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita pada hari ini. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan terus ada di dalam hati kami, menemani kami, membantu kami di dalam kami kesusahan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk doa juga yang Tuhan sudah ajarkan, doa yang sempurna bagi kami, yaitu doa Bapa kami. Mari anak-anak kita membacakan doa ini bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu minggu depan. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa untuk terus berdoa. Dadah. Adik-adik, siapa yang diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini? Angkat tangannya. Om yakin kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Oh iya, Om mau ingatkan, persembahannya dititip sama papa dan mamanya ya. Jangan lupa, oke? Sip. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini sambil mengangkat satu pujian yang mengatakan, terima kasih Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan untuk ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan